Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ferdian. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi 2021. Yang saya hormati Ibu Nita Ismayanti, SSM Hum, dan Bapak Heri Samtani, SPD Hum, yang telah memberikan kesempatan saya kali ini untuk dapat mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Transformasi Peran Pustakawan dalam Mengelola Koleksi Digital di Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Didahului dengan latar belakang. Masa sekarang yang dimana masa teknologi berkembang dengan sangat cepat, sampai-sampai disebut sebagai era digital dengan kemudahannya akses dalam segala bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam era ini juga di mana hampir dalam segala aspek dapat dilakukan secara digital yang dapat memungkinkan kemudahan dan efisiensi dalam menggunakannya seperti komunikasi, bisnis, bahkan hingga pendidikan. Dalam kasus ini, perpustakaan perguruan tinggi memegang peran penting dalam memfasilitasi akses bagi siswa serta pemustaka lainnya yang ingin kebutuhan informasinya dapat dipenuhi. Pada paradigma perpustakaan modern, koleksi perpustakaan tidak hanya terbatas dengan koleksi tercetak seperti buku cetak, majalah, maupun koran. Akan tetapi, koleksi perpustakaan berkembang hingga dalam bentuk digital. Hadirnya teknologi informasi menuntut pustakawan untuk dapat beradaptasi dengan teknologi informasi di perpustakaan, seperti penggunaan perangkat lunak Slims untuk mengelola koleksi digitalnya. Dengan hadirnya teknologi serta kebutuhan informasi yang berkembang sangat cepat menyebabkan transformasi peran pustakawan yang semula pustakawan tersebut bekerja secara manual, namun saat ini perpustakaan sudah mulai mengadopsi perkembangan teknologi informasi ke dalam sistem layanannya, seperti penggunaan perangkat lunak Slims. Lalu masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana seorang pustakawan dapat memenuhi standar kompetensi pustakawan pada era digital, terutama pustakawan di sekolah tinggi hukum militer. Yang dikarenakan perpustakaan sekolah tersebut baru mulai mengadopsi teknologi informasi di perpustakaannya, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana seorang pustakawan tersebut dapat memenuhi standar kompetensi di era digital ini. Lalu rumusan masalah kedua, bagaimana pengaruh kompetensi pustakawan era digital terhadap perkembangan perpustakaannya. Yang ketiga, bagaimana perbandingan seorang pustakawan yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dibandingkan pustakawan yang hanya memiliki kompetensi dasar. Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi yang harus disiapkan oleh pustakawan sekolah tinggi hukum militer dalam menghadapi era digital, serta bagaimana pengaruh era digital terhadap implementasi koleksi di perpustakaan sekolah tinggi hukum militer tersebut. Masuk ke manfaat penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang menjalankan proses manajemen koleksi dan memaksimalkan tata cara manajemen koleksi di perpustakaan sekolah tinggi hukum militer sesuai dengan standar perpustakaan yang baik dan benar serta mendapatkan pengaruh positif terhadap tata cara manajemen koleksi yang baik dan benar. Untuk batasan penelitian ini bahwa pustakawan selain memiliki peran untuk mengelola koleksi digital serta layanan terhadap pemustaka, pustakawan juga memiliki peran lain seperti pengajaran literasi yang tidak akan dibahas dalam penelitian ini. Masuk ke kajian teori. Kajian teori teknologi acceptance model, yaitu TAM, yang saya gunakan untuk teori pada penelitian ini, yang merupakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana pengguna dapat mengerti, menerima, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam kebutuhannya. Masuk ke kajian literatur. Berdasarkan studi literatur yang dianalisis dari 2018 hingga 2024, studi tentang peran pustakawan dalam mengelola koleksi digital melingkup beberapa aspek atau teori dari masing-masing ahli informasi, dengan menunjukkan bahwa peran pustakawan serta kompetensi pustakawan yang harus memenuhi kriteria Librarians 4.0 guna meningkatkan efektivitas dalam mengelola koleksi digital pada perpustakaan di era digital. Kriteria tersebut menjadi peran penting dalam perkembangan perpustakaannya, dan diharapkan pula dengan
Ini dapat meningkatkan keterampilan skill digital terhadap pustakawan untuk mengelola koleksi digital di perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer ini. Lalu masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Yang menurut Nasution, penelitian kualitatif mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia sekelilingnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang menjadi pendekatan penelitian yang akan saya gunakan. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang memungkinkan peneliti untuk dapat menggali dan memahami lebih dalam mengenai penelitian yang akan diteliti. Dengan studi kasus ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan melakukan kegiatan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta terjun langsung ke lingkungan untuk dapat memahami terkait fenomena yang sedang ditelitinya. Jenis penelitian kualitatif ini diharapkan mampu membantu untuk memudahkan saya dalam melakukan penelitian. Dengan sampel yaitu Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Pustakawan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dari Miles and Huberman 1984 yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Teknik analisis data model Miles and Huberman ini digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Teknik ini memiliki 3 tahapan yang meliputi reduksi data, yaitu semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka akan semakin banyak juga data yang didapatkan dan akan menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, diperlukannya reduksi data untuk dapat menentukan data yang penting dan pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data akan sangat berguna untuk menentukan pokok dari data yang didapat dari objek yang ditelitinya. Dan yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini akan sangat berguna untuk memudahkan memahami kembali apa yang telah terjadi sembari merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, dan lainnya untuk memudahkan dalam membaca data yang telah direduksi. Dan yang ketiga, ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang akan didapatkan meliputi kendala, proses, serta perubahan kebiasaan dalam mengelola koleksi digitalnya. Terutama koleksi yang belum digital menjadi koleksi digital. Setelah itu, peneliti akan melakukan verifikasi terkait data tersebut, terkait data yang telah diperoleh, untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.